Hai teman-teman semua, perkenalin, gue dari KLX BF Channel. Gue mungkin masih bikin belajar untuk konten-konten tentang KLX BF. Nah di sini gue ada beberapa tips atau masukan buat kalian semua yang pengen baru beli KLX atau baru punya KLX. Nah sini bukan gue ngajarin kalian, tapi gue sedikit berbagi pengalaman yang gue alamin eh, saat gue punya KLX BF ini. Dari awal mungkin gue akan sampaikan ke kalian KLX BF gue ini ya tahun 2020, KLX BF SE Extreme. Gue beli second, satunya gue tangan kedua. Nah buat kalian yang baru pengen beli, gue saranin ya, kalau kalian emang mau beli second, coba kalian pastiin dulu mesinnya, jangan sampai ada PR di mesin. Itu yang pertama, karena mesin lumayan lah harganya lah untuk perbaikannya ya kan. Apalagi kalau kelas saya gua yang nggak bisa bongkar-bongkar mesin itu lumayan. Yang kedua, pastiin yang kalian beli itu memang ya udah pasti ya harus motor yang surat-suratnya lengkap. Itu saran gua. Jadi kemana-mana aman, nggak bermasalah lah intinya. Dan ketiga, ini saran buat teman-teman semua, kalau beli KLX itu pastiin semuanya berfungsi ya. Nah ada beberapa yang kemarin gua alamin ya, kayak semacam saklar lampu apa segala macam itu nggak berfungsi. Itu akhirnya ya gua harus benerin lagi, harus ganti. Dan keempat nih, untuk KLX kalau kalian beli second, hati-hati nih di shock. Aku nih dapatnya itu emang udah bocor ya, udah bocor. Terus aku ganti sealnya. Waktu itu memang ada sedikit garis, cuma emang waktu itu aku beliin seal yang KW. Jujur aku beli yang KW, akhirnya malah sekarang makin parah. Cuman mau aku ganti ya lumayan juga harganya. Nah itu pastiin di kalau kalian baru mau beli, pastiin di sisi itu. Nah selanjutnya untuk untuk sedikit tips untuk modifikasi, ada beberapa saran dari gua ya. Yang pertama, kalian sesuaiin dulu konsepnya. Konsep kalian mau seperti apa? Motor itu mau kalian pakai harian atau mau kalian pakai buat terabas atau lain-lain lah, itu sesuaiin dulu konsepnya. Kedua, eh, untuk untuk modifikasi, kalau kalian emang punya budget yang besar, itu kalian mau bikin hedon kayak ya nggak masalah. Jadi kalau aku nih emang modifnya seadanya, dari body itu emang biasa-biasa aja, cuma beberapa aksesoris doang, tapi itu aja menurut aku udah habisnya lumayan. Terus yang ketiga, untuk modif, usahain tuh kalau kalian beli yang barang-barang modif ya yang jangan yang KW lah. Tuh yang ketiga. Nah di sini sedikit aku mau tunjukin ke kalian nih, apa aja nih motor ini yang aku modif. Ya sebenarnya bukan modif sih, aku ganti-ganti doang sedikit. Itu juga gantinya nggak terlalu ini banget ya. Ini stang fatbar gua pakai Scarlett ya, walaupun mungkin ini bukan brand yang besar, tapi ini kualitasnya oke kok, lumayan. Terus untuk klemnya ini, aku riser ini aku pakai Expedition. Jadi waktu itu aku konsepnya pengennya serba oranye gitu kan, aku cari-cari yang warna oranye, ternyata Scarlett waktu itu nggak ada, jadi aku pakai Expedition. Ya nggak tahu sih ya, tapi kalau kualitas ya oke. Ini udah aku pakai selama hampir setahun, ini aman-aman aja. Nah untuk stang fatbar ini kalian tuh nggak langsung pasang begini, jadi ada beberapa yang emang harus aku bor buat dudukan segala macem. Itu harus ya emang harus sedikit-sedikit dipoles lah. Nah untuk
eh, apalagi ya untuk yang aku rubah itu paling ada di sini. Di sini ada peninggi sok depan. Ini aku kemarin beli beli yang 6 cm nih. Aku 6 cm cuma akhirnya kepakainya kan sedikit. Ini aku pakai sedikit karena apa? Aku nyesuaiin sama kabel speedometer. Jadi kabel speedometer itu kalau dia terlalu tinggi, kabel speedometernya itu terlalu tegang ya. Jadi aku pakainya sedikit aja biar kabel speedometer tetap berfungsi. Nah, ini yang aku rubah lagi arem belakang. Arem belakang itu aku pakai yang ya lokal lah, pakai yang lokal. Tuh waktu itu aku beli sekitar harga 500, mungkin sekarang lebih murah lagi, sekitar 500.000. Terus paling kayak ini handle rem dan handle kopling yang aku pakai Scarlett juga karena emang aku pengennya konsepnya oren-oren. Nah untuk grip aku pakai Daytona yang warna oranye ya. Terus sarung jok apa nih mereknya, TDJ apa itu, aku beli di online juga, rata-rata aku beli online. Terus ada selang rem belakang, selang rem belakang karena waktu itu aku takutnya karena arm aku naik ke 63 ya dari yang standarnya, aku pakai yang arm 63, jadi aku rubah, jadi aku ganti yang 60 cm tapi ternyata masih lebihnya panjang juga. Nah untuk tensioner juga aku pakai yang model itulah, model KTM kalau nggak salah. Itu aku pakai itu. Knalpot aku ganti merek lokal sih, merek lokal dari Purbalingga. Cuma satu kebanggaan buat gue nih, gue nggak pakai merek merek yang KW, niru-niru merek-merek brand ternama, tapi itu KW gitu loh. Jadi mendingan gue beli barang lokal, ya gue lokal gitu loh, nggak ada harus merek apa Norifumi apa segala macam, percuma kalau KW bro. Nah terus apalagi udah itu aja sih, paling nggak ada lagi ya. Paling waktu itu aku ganti inian cakram depan, piringan cakram depan belakang, sama ban aku ganti nih karena emang aku konsepnya juga bukan buat off road ya. Jadi ini motor buat keseharian kerja bolak-balik sekitar 70 kilo, aku pakainya yang on off road. Kenapa gua pakai on off road? Karena jalanan dari rumah gua ke kerjaan itu ada beberapa jalanan yang memang memang licin lah ya, rusak karena aku tuh tinggal di daerah pelosok lah. Jadi ada beberapa jalan yang batu-batu licin, jadi aku pakai yang on off road. Ini aja aku waktu itu ya habisnya lumayan karena mesinnya dulu aku pernah beli blok yang waktu itu teknisnya bilangnya 63, iya biar bisa jengat-jengat karena gue pengennya waktu pertama itu pengen motor itu bisa standing gitu kan, tapi ternyata bukannya standing malah motor nggak ada larinya karena sama teknisi aku yang dulu itu blok diganti, aku tahunya itu 63 tapi ternyata itu sama aja 58 standar, blok standar. Nah dan sama dia itu diganti sama apa namanya itu gear belakang itu pakai 55, jadi kalau gua buat gua berangkat kerja itu nggak, motor nggak ada larinya. Nah itu aku balikin lagi ke mesin normalnya, ke blok mesin aslinya. Cuma karena emang udah sedikit kena ya waktu itu, knock asnya juga udah dioprek-oprek lah sama dia, jadi aku bawa ke teknisi yang kedua itu, aku balikin lagi ke normal, akhirnya aku ganti semua isi dalemannya. Yang kepake dari teknisi pertama itu cuma ini doang nih, CDA yang BRT yang dual band waktu itu baru kepake. Nah di sini juga aku udah ganti juga karbu karena waktu itu karbunya emang bermasalah, jadi aku pakai yang karbu PE28 ya, ada sedikit berapa dirubah lah. Kalau untuk body aku sebenarnya pengennya masih pengen aku pertahanin body aslinya karena yang agak gendut gitu kayaknya masih mahal harganya. Terus untuk lampu sen aku pakai yang mini jadi kelihatan simple. Terus juga lampu aku pakai yang biled, ini aku pakai setahun cuma emang kemarin udah ada yang putus satu, jadi ya kalau menurut gua ya lumayan lah, nggak begitu
ini banget sih ya, masih terang juga, karena yang pendeknya yang putus, yang mati. Terus lain-lain aku rasa sih belum ada yang aku rubah, belum ada yang aku apa namanya, belum aku modif lagi karena emang dananya nggak ada. Karena aku juga menyesuaikan sebenarnya sama kantong ya. Eh, Kalian jangan sampai kalian motor kalian bagus, kelihatan mewah, kelihatan keren, tapi otak kalian pusing, dibikin pusing sama cicilan, apalagi kalau urusannya sama pinjol. Hati-hati guys, itu bisa merusak reputasi kalian, bisa merusak mental kalian, dan jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu aja sih dari gua. Terima kasih. Gua sekali lagi, gua bukan menggurui kalian, tapi sedikit berbagi pengalaman. Kalau memang ini bermanfaat buat kalian, bisa diambil. Kalau diambil buat contoh, kalau emang nggak bermanfaat ya skip. Kalau untuk yang udah senior-senior, gue juga mau bimbingan kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.